Halo semuanya, ya, pada kesempatan ini saya mau sampaikan apa yang saya rasakan dengan kuat di dalam hati saya, yang saya percaya ini datang daripada hati Tuhan gitu ya. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena apa yang saya, rasakan itu adalah, mmm, sesuatu yang memang, eee tidak bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau saya, perhatikan ya di grup-grup, rohani Kristen yang ada di Facebook dan, bukan cuma yang ada di Indonesia ya, tetapi juga grup-grup luar negeri yang sudah saya masukin, ya, yang saya bergabung di dalamnya, eee, ternyata, eee sama saja, ya, sama saja, eee eee, sorry agak pilek, ya. Sama saja kualitas, kualitas postingan yang ada di dalamnya. Nah, saya harus, clarify ini bahwa, saya nggak bermaksud untuk menyerang, eee oknum tertentu atau grup tertentu, ya, karena kita itu saudara di dalam Tuhan. Saya hanya ingin melakukan bagian saya, memperbaiki semampu saya, dan melakukan, bagian saya ya, melakukan bagian saya, mmm, eee eee, terus, ya berbuat apa yang saya bisa gitu ya dari, persekutuan saya dengan Tuhan dan juga dari, pemahaman saya tentang firman Tuhan gitu ya. Mmm, jadi, betul apa yang dikatakan oleh Bu Marta itu gitu ya. Saya saya, pinjam kata-katanya, Bu Marta ya, yang mengatakan bahwa, eee, di grup-grup itu pada dasarnya saudara itu nggak digembalakan gitu ya, mmm, dan kalau saya pikir-pikir, eee, ya dengan keadaan sekarang ya, we're living in the perilous times ya, kita itu hidup di masa-masa sukar dan bahkan para pelayan Tuhan pun banyak yang lemah sekarang. Nah, Eee logikanya gini, bagaimana seorang yang melayani Tuhan baik in local churches ya, gereja-gereja lokal ataupun di grup-grup kalau mereka memang mau melayani, bagaimana mereka mau memberikan, eee, makanan makanan rohani yang seger ya, rema-rema yang baru, kesaksian, kalau kerohanian mereka itu kering. Maka yang ada adalah saya nggak tahu apa tujuan orang-orang ya, ini lagi-lagi ya, don't get me wrong, saya nggak menyerang saudara-saudara kita seiman. Di sini saya lebih pada, bicara tentang fact ya, bicara tentang fakta gitu ya. Bahwa kalau coba masukin di dalam grup-grup itu, atmosfernya itu nggak ada atmosfer yang, eee, apa ya, yang membangun atmosfer hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan kan sesuatu yang memang, invisible but we can feel it, ya. Memang nggak kelihat, tapi kita bisa rasakan itu, gitu ya. Nah, itulah beban saya, gitu ya. Dan sesuatu yang nggak akan pernah hilang sampai pertandingan iman selesai, gitu ya. Karena saya tahu that the Lord, place this burden in my heart, ya. Tuhan menaruh beban ini di dalam hati saya untuk saya lakukan apa yang saya bisa, but of course not by might nor by power ya. Jadi bukan karena kekuatan saya, tapi, eee eee, karena saya hanya dipakai alat untuk menyuarakan walaupun I can feel many of them ya, saya bisa rasa banyak mereka itu malah, eee, nggak setuju dengan saya, bahkan mungkin kategori nggak suka gitu ya, karena saya ya I'm outspoken, ya saya itu lantang untuk berbicara dengan kebenaran gitu ya. Tapi bukan berarti menyerang orang gitu. Nah, eee, jadi kalau kita lihat di grup-grup itu, mmm,
itu atmosfer rohani itu nggak ada gitu ya. Nah, kenapa? Karena nggak ada orang yang memberi diri untuk benar-benar menyediakan makanan rohani yang segar yang datang dari persekutuan dengan Tuhan, like rhema words ya, rema-rema yang segar, itu nggak ada. Karena, basically mereka sendiri juga mungkin nggak melakukannya gitu loh. Jadi apa yang mau disuguhkan gitu ya. Nah, eee, sorry, I have a runny nose, eee jadi itu yang menjadi keprihatinan saya. Kalau ada di antara mereka yang mendengarkan ini, yang mereka yang bertanggung jawab dalam grup, kalau mereka cukup punya kerendahan hati, ya itu sebetulnya saya nggak sedang nyerang, tapi bagaimana kita memperbaiki gitu ya. Nah, tapi kalau dulu kayak di TRM dan TRC yang bentukan daripada saya itu, memang tidak diizinkan sembarang post yang memang tidak tidak, eee kayak ya punya standar lah, kalau kalau hal-hal yang nggak terlalu penting itu nggak kita izinkan gitu ya. Nah, karena memang itu kita anggap sebagai mimbar, layaknya mimbar in a church building, ya dalam sebuah bangunan gereja, itu kan nggak sembarangan orang. Nah, sehingga atmosfernya itu juga terjaga. Jadi selain menyediakan rohani, saya harus make sure bahwa atmosfer rohaninya itu enak. Makanya saya terus, memperbaiki diri, misalnya kayak pagi renungan pagi, nanti doa pagi gitu ya, nanti habis ini saya buatkan doa pagi singkat, and then, eee eee, membaca kesaksian rohani atau surga. Kemudian juga saya juga lanjutkan menulis karena saya tahu itu adalah gift daripada Tuhan yang saya sadari itu seperti di luar kemampuan saya, merangkai kata-kata, dan saya harus pakai itu to bless people, memberkati orang. Nah, menulis, kemudian humor rohani, nanti, malam-malam motivasi belajar, karena sekarang I'm learning English ya, saya sedang belajar bahasa Inggris. Jadi, eee I'd love to share to people kalau mereka itu misalnya suka bahasa Inggris juga gitu ya. Jadi intinya itu adalah, konten rohani, renungan, firman Tuhan, pujian penyembahan juga ada kalau saya sempet gitu ya, inspirasi, motivasi, jadi di luar itu nggak ada gitu ya. Jadi atmosfernya itu kebangun gitu ya. Nah, jadi apa yang saya mau katakan adalah begini, mmm, saudara yang baru bergabung ya, ini because nothing happens by chance ya, nggak ada yang kebetulan terjadi itu kebetulan gitu ya. Nah, kalau Anda ketemu dengan sebuah pelayan seperti ini, dengan orang yang benar-benar memberi diri dalam pelayanan ini bersama dengan tadi yang saya bilang orang-orang yang 11 tahun saya jangkau dan sekarang mereka udah dewasa, mayoritas gitu ya. Kami satu visi untuk berdoa, 4 times a week ya, 4 kali dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu dipimpin oleh mereka, yang Jumat kayak kayak doa pengerja, aku memimpin mereka gitu ya. Dan, saya mau kasih, tanya kepada saudara gini ya, jadi perenungan. Sudah berapa lama Anda bergabung di grup-grup rohani itu and nothing happen in your spiritual life, nothing happens in your spiritual life, nggak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan rohani saudara. Nah, di sini yang hebat itu nggak ada selain Tuhan Yesus, selain hadiratnya, dan selain firman Tuhan. Jadi, eee sekarang itu orang tuh menjadi lemah. Ya nanti juga saya akan buat di, video short, ya di reels ya, karena saya tahu nggak semua orang doyan untuk mendengarkan video yang walaupun ini nggak panjang-panjang amat gitu ya. Nah ketika saya tadi nonton video Brandon, dia bilang kayak gini, "Justru kalau kalau orang tidak bangun secara rohani, we're living in the last days right now." Kita itu hidup di akhir zaman sekarang. Jadi kalau orang nggak bangun, nanti ketika wabah, ketika gempa-gempa, perang itu terjadi, nah itu akan memperburuk keadaan orang-orang yang nggak mau bangun. Tapi orang yang mau bangun, yang bangkit, yang bersekutu sama Tuhan, itu justru di-spare sama Tuhan, diselamatkan, disendirikan, just like when Israelis
was ya, ketika dulu zaman zaman Israel itu kan ada Goshen dan juga Mesir. Goshen itu nggak terjadi apa-apa, sementara di Mesir itu terjadi banyak malapetaka. Nah, orang Kristen yang tetap hidup dalam kondisi Mesir yang melambangkan hidup dalam suam-suam kuku, ya ke gereja iya, tapi masih kompromi dengan dosa, nggak mau cari Tuhan, nanti itu akan menjadi semakin berat. Nah, jadi nggak ada pilihan yang terbaik selain saudara bangkit secara kerohanian. Nah, di grup-grup seperti ini cuma kayak gitu-gitu doang, tapi di sini Anda akan dituntun untuk membangun kerohanian dengan benar. Yaitu, di sini kenapa saya bisa menjadi berdiri seperti ini? Apakah saya hebat? Of course, the source of my strength is from the Lord. Ya, sumber kekuatan saya itu dari Tuhan. Itu dan saya sejak 11 tahun yang lalu saya nggak pernah tinggalkan persekutuan saya. Dan sejak 11 tahun yang lalu saya terus tekun belajar. Rada muncat, nggak tahu kelihatan di video apa enggak. Belajar firman Tuhan, meditate on God's word every single day, merenungkannya, and of course we have to be doers of God's word, right? Ya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan? Nah, jadi itulah yang membuat kerohanian kita bertumbuh. Kekristenan kalau Anda cuma pergi ke gereja and yet your way of lives are still the same, cara hidup Anda terus tetap sama, itu tidak akan menyelamatkan, tidak akan membuat okelah sebelum ke yang paling menyeramkan itu ya, maksudnya itu Anda nggak akan bertumbuh, Anda akan menjadi lemah. Tapi di sini Anda dididik untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa kalau Anda cukup punya kerendahan hati, karena kita itu udah di akhir zaman, ya. Nah, jadi, saya berharap, saudara, ada video baru seperti ini, tapi video-video lama juga bisa ditonton. Apa sih yang kita kerjakan di sini? Saya rindu dan ini yang tadi saya katakan, saya percaya ini hati Tuhan bagaimana jadi gini loh, ya Bu Marta, yang Bu Marta bilang seperti nggak digembalakan, ya itu yang saya rasakan juga. Anda berada dari berbagai gereja, tapi ya masuk aja di situ, di grup rohani, saya nggak katakan itu sia-sia, tapi nggak maksimal. Nah, dan yang membuat maksimal, saya juga nggak ada di grup-grup itu sebelumnya, karena saya berbagi, saya makanya ke situ. Nah, bahkan saya pun tidak bertumbuh karena saya ikutin gembala atau, pastor yang terkenal gitu ya. Nggak, saya sebutkan saja nama di Indonesia, saya nggak pernah ikutin secara efektif, secara, continually, secara terus-menerus, kecuali saya baca firman, merenungkan, berdoa, baru berdoa dengan Brandon, ya. Nanti juga saya akan buatkan video khusus tentang, saya dengan Brandon ya, maksudnya itu, eee eee, dalam, panggilan gitu ya. Nah, saya kan terpanggil di sana untuk berdoa gitu ya, supaya lebih jelas. Nanti takut ini kepanjangan, jadi saya tinggal hanya ingin mau simpulkan bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, dan Tuhan itu menangisi saudara yang punya kekristenan yang cuma ke gereja, but there is no inner transformation in your life. Nggak ada perubahan, transformasi di dalam diri saudara. Saya menjadi kuat itu karena Tuhan, dan saya kuat itu menjadi karena saya membaca firman, merenungkannya, dan melatih diri saya to fully persuaded, to truly trust in God, benar-benar percaya sama Tuhan. We all have issues. Kita itu punya masalah semuanya. Tapi saya pilih karena Tuhan pernah, bicara kepada saya dengan keras, "Don't focus on problems." Jangan fokus sama problem, fokusnya itu sama Tuhan, gitu ya. Jadi itu yang buat saya bersemangat. Itu kan dilatih dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengar firman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak pernah membaca firman Tuhan, merenungkannya, how your faith will grow? Bagaimana iman saudara akan bertumbuh, gitu ya. Jadi itu yang kita kerjakan di sini. Jadi, eee, yang saya mau katakan adalah sebuah panggilan untuk saudara. Kalau Anda mendengarkan apa yang saya bagikan, sepanjang itu seturut dengan firman Tuhan, just follow it, ikutin saja kalau itu seturut dengan firman Tuhan. Dan juga saya akan, bagikan video-video tentang panggilan segala macam. Semuanya itu bukan mau mau to boost about myself, menyombongkan diri, tapi supaya Anda tahu bahwa ada orang yang misalnya dikirimkan untuk Anda supaya I hope you don't take it for granted.
Anda tidak menyia-nyiakannya, but you truly pay close attention to what I'm saying. Saudara perhatikan apa yang saya mau bagikan, karena Tuhan itu hancur hatinya melihat anak-anaknya itu ya begitu-begitu saja, pergi ke gereja, tetap kompromi sama dosa, nggak pernah berdoa. You have to know that not all Christian will be saved. Anda harus tahu bahwa nggak semua orang Kristen akan diselamatkan. Itu di Alkitab saya dan Alkitab saudara. Jadi, hanya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang mau melalui jalan sempit, yang menunjukkan praktek hidup yang memang harus disiplin, kalau lemah, kalau malas, ya harus dilawan untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan gitu ya. Kiranya ini menjadi motivasi awal buat saudara untuk terus bersama-sama dengan kami di sini, bertanding dalam pertandingan iman gitu ya. God bless you.